Hai Pioneers, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Selamat datang di channel Turtle Channel. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa dibantu tekan like dan subscribe-nya. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi sedikit pun dari channel ini yang membahas tentang Pi Network, cryptocurrency yang lain dan juga aplikasi penghasil cuan tentunya. Oke, kita lanjut dan di sini saya akan membahas lagi terkait dengan informasi terbaru dari Pi Network ini yang ada di beranda Pi Network kita ya, yaitu terkait dengan grace period atau masa tenggang KYC yang bisa kita manfaatkan atau pengingat kembali lah, reminder ya dari core team untuk bisa kita kupas. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman yang belum paham terkait dengan grace period, mari kita bahas di video kali ini. Jadi jangan skip-skip supaya tidak gagal paham. Dan ini saya sudah masuk langsung di blog resminya yang ada di layar handphone Pi Network kita ya. Langsung aja kita percepat aja di sini ya. Dan di akhir video nanti saya akan membahas juga terkait dengan aplikasi penghasil cuan atau USDT ya teman-teman. Dan jangan di skip-skip bagi kalian yang ingin mengikuti untuk project yang akan saya bahas di akhir video nanti. Oke, langsung aja kita bahas Pi Network terbaru hari ini. Sebagaimana tercantum ya, ini dalam pengumuman Pi Today 2024. Masa tenggang KYC itu 6 bulan teman-teman, dan jendela 6 bulan yang bergulir itu sejak 1 Juli ya kemarin. Jadi sampai Desember nanti tentunya ya. Nah, ini masa tenggang sebagaimana didefinisikan dan diklarifikasi ya dalam white paper 2021. Ini masa tenggang ini diperlukan untuk mempersiapkan Pi untuk jaringan terbuka. Selama periode ini pioner harus mengajukan permohonan verifikasi identitas KYC awal mereka dalam 3 bulan pertama dan mengambil semua tindakan yang tersedia untuk menyelesaikan migrasi KYC dan mainnet mereka dalam waktu 6 bulan. Jadi misalkan kalian ya yang saat ini belum KYC, silakan ajukan KYC. Pertanyaannya mengajukannya di mana? Mengajukannya yaitu di aplikasi Pi Browser kalian. Kalian update aplikasi Pi Browsernya sekarang juga, karena sekarang Pi Browsernya ada tampilan terbarunya ya, atau versi terbaru, dan kalian pilih aja di menu KYC ya. Siapa tahu kalian bisa berkesempatan mengajukan KYC. Jadi ini memang benar-benar sudah dibuka ya tentunya. Pokoknya masa tenggangnya itu 6 bulan ya. 3 bulan pertama kalian harus mengajukan KYC. Bagi pengguna baru, kalian kalau ingin mengajukan KYC itu nunggu 30 hari sesi penambangan. Jadi sekarang daftar, umpama nanti dalam 30 hari ke depan kalian baru bisa mengajukan KYC. Itu bagi pengguna Pi Network yang baru-baru banget ya. Nah, kalau yang udah lama-lama silakan ajukan dari sekarang. Oke? Nah, untuk membuat tenggat waktu penting ini menonjol dan jelas, dalam waktu dekat kami akan meluncurkan antarmuka aplikasi baru, termasuk penghitung waktu mundur ya pada daftar periksa mainnet, dan kemudian spanduk baru di layar beranda, pop up dan lain-lain. Jadi nanti KYC-nya itu kita pakai pembaruan verifikasi wajah atau Vermuk lah ya. Nah, jadi kayak gitu guys ya. Nah, kemudian pembaruan antarmuka ini akan membantu menginformasikan dan mengingat pioner tentang tenggat waktu masing-masing, apakah akan menyerahkan KYC atau menyelesaikan migrasi mainnet, dan mendesak mereka untuk mengambil tindakan sesegera mungkin. Fitur antarmuka masa tenggang ini akan diulang dan ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Misalnya menyempurnakan jeda pada pengatur waktu untuk kasus yang macet dan memberikan tingkat urgensi bagi pioner yang telah menyelesaikan checklist mainnet dan bermigrasi sepenuhnya. Mereka tidak akan melihat timer di aplikasinya karena persyaratan dan tenggat waktu masa tenggang tidak berlaku lagi bagi mereka. Sama kayak akun saya ya. Jadi sudah tidak ada timer waktunya karena memang sudah bermigrasi guys ya. Kayak gitu. Kemudian untuk mencapai open network pada tahun 2024 ini, inilah saatnya untuk memberlakukan masa tenggang dan masa transisi. Proses KYC dan migrasi sudah berfungsi. Nah, ini ya, perhatikan, proses KYC dan migrasi sudah berfungsi di sebagian besar jaringan ya. Ini berarti sebagian besar pioner dapat menyelesaikan KYC dan migrasi mereka sendiri ya. Jadi kalau kalian tanya apakah harus KYC sendiri dan migrasi sendiri? Iya. Jadi kalian penuhi dulu daftar periksa mainnetnya ya. Di mainnet checklist itu kalian isi dulu sepenuhnya ya, semua diisi termasuk bikin dompet ya. Kemudian di bagian 8 kalian tinggal tunggu aja nanti yang notifnya dalam 14 hari ke depan
itu nanti kalian dimigrasikan. Kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian teman-teman dalam masa tenggang ya 6 bulan. Selain itu kami telah menyertakan fleksibilitas dalam desain pengatur waktu 6 bulan untuk mengakomodasi pioner yang terjebak selama proses karena blok atau masalah sistem tertentu. Nah, selain itu di tingkat jaringan pemberlakuan masa tenggang akan secara positif meningkatkan kemajuan kolektif kita dan mencapai tujuan KYC dan migrasi untuk jaringan terbuka. Oke. Secara keseluruhan atau overall ya, masa tenggang dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan antara memberikan waktu yang cukup bagi pioner untuk lulus KYC dan bermigrasi, sekaligus menciptakan insentif dan urgensi yang cukup bagi orang-orang untuk lulus KYC dan bermigrasi ke jaringan terbuka. Pemberlakuan kebijakan ini akan mempercepat kemajuan kami menuju jaringan terbuka dan prasyarat dan yang diperlukan ya, serta membantu pioner mendapatkan lebih banyak bonus rujukan dan lingkungan atau lingkaran keamanan ya yang dapat ditransfer ke mainnet sebagai hasil dari bertambahnya anggota tim rujukan dan lingkaran keamanan mendapatkan KYC dan bermigrasi. Ingat ya teman-teman, yang perlu kalian ingat adalah dari ini ya, di paragraf ini yang saya baca. Kalau anggota kalian punya tim kalian itu nggak lolos KYC atau belum melakukan KYC, maka saldonya belum diverifikasi. Artinya bagi si upline atau pengundang itu belum dapat mendapatkan bonusnya. Ya, kayak gitu. Hal ini juga akan mencegah PAI yang belum terverifikasi melewati periode KYC 6 bulan untuk bermigrasi ke mainnet ya, dan menghindari terciptanya terlalu banyak ketidakpastian untuk jaringan terbuka dan perencanaan jaringan yang tidak menguntungkan bagi jaringan dan semua pioner. Sebaliknya, PAI tersebut akan dibebaskan untuk ditambang oleh pioner KYC lainnya di masa depan ya, kayak gitu. Kemudian apa yang terjadi pada masa tenggang? Nah, selama 6 bulan dari 1 Juli itu sampai Desember itu apa sih? Gitu. Yang terjadi apa? Nah, masa tenggang ini adalah periode 6 bulan ya, itu 1 Juli sampai Desember ya tentunya, atau 31 Desember. Di mana pioner itu harus mengambil tindakan untuk menyelesaikan KYC. Jadi segera kalian yang belum KYC segera lakukan KYC. Di mana Bang? Ya, di menu KYC, yaitu di aplikasi PAI Browser. Kalian klik di menu KYC-nya ya. Seperti itu. Nah, kemudian ya, ini yang perlu kalian pahami, jika pioner gagal mengajukan permohonan KYC awal dalam 3 bulan pertama atau gagal menyelesaikan semua langkah yang diperlukan untuk migrasi PAI mereka dalam waktu 6 bulan mulai 1 Juli 2024, kecuali untuk blok sistem tertentu yang menjeda penghitung waktu mundur, mereka akan hangus ya sebagian besar saldo PAI masa lalu selain PAI yang ditambang dalam 6 bulan terakhir ya. Sebelum PAI mereka dimigrasikan, ini adalah jendela bergulir 6 bulan. Terjebak dalam migrasi KYC. Jadi ini yang kalian harus ingat ya. Kalau 3 bulan pertama Juli ya, Juli, Agustus, September ya. Jadi kalau 3 bulan pertama itu ya teman-teman. September sampai September itu kalian masih belum bisa KYC atau gagal ya di awal bulan 3 bulan pertama ya, atau gagal menyelesaikan semua langkah yang diperlukan untuk memigrasikan PAI mereka dalam waktu 6 bulan mulai 1 Juli ya. Kecuali untuk blok sistem, ini saldonya nanti bisa dihapus ya, saldo mereka akan hangus sebagian besar saldo PIM masa lalu ya, kayak gitu. Jadi segera lakukan aja KYC sekarang ya. Oke teman-teman ya, secara khusus untuk menghindari kehilangan sebagian besar PAI yang ditambang, pioner harus memastikan bahwa mereka menyelesaikan 2 langkah tindakan dalam tenggang waktu masing-masing. Nah, 2 langkah ini, yang pertama ya, mengajukan permohonan KYC ya awal mereka dalam 3 bulan pertama masa tenggang. Jadi masa tenggang itu kan dari 1 Juli ya, 1 Juli. Jadi 3 bulan pertamanya. Jadi Juli, Agustus, September gitu ya. Yang berarti batas waktunya adalah 30 September tuh ya. Nah, itu 3 bulan pertamanya itu di bulan September. Nah, jadi harus segera lakukan KYC dari sekarang ya. Jangan sampai September kalian belum mengajukan KYC, itu jangan ya. Dibuka setiap hari ya guys ya. Selain yang kedua nih ya, selesaikan daftar periksa mainnet. Harus segera diselesaikan daftar periksa mainnetnya, diisi semuanya di kolom 1, 2, 3 sampai 8 ya, untuk bermigrasi ke mainnet dalam 6 bulan. Yang berarti batas waktunya adalah 31 Desember. Jadi seperti itu ya. Jadi sampai September tuh batasnya. Jangan sampai
September kalian itu belum mengajukan KYC ya. Kayak gitu guys. Nah, setiap orang yang belum bermigrasi ke mainnet akan memiliki pengatur waktu masa tenggang tersendiri. Pengatur waktu ini akan terus menghitung mundur ya selama proses ini menunggu tindakan pengguna, dan akan berhenti sementara jika seorang diblokir oleh sistem dan langkah-langkah spesifik berikut ini tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan KYC, terjebak dalam KYC, proses lebih dari 1 bulan, memiliki status KYC tentatif. Ya, sama seperti akun saya tentatif tapi sudah lolos ya. Sekarang sudah kembali untuk dimohonkan menjadi validator ya, dan penundaan oleh sistem dari migrasi mainnet. Jadi setiap kali ada tindakan tertunda ya dalam proses yang harus dilakukan oleh Pioneer, baik itu pengiriman ulang, pemeriksaan keaktifan, koreksi informasi atau item daftar periksa apapun dan lain-lain, penghitung waktu mundur akan dilanjutkan dengan asumsi bahwa Pioneer memiliki sisa waktu 10 bulan pada pengatur waktu ketika melanjutkan dari jeda ya. Pioneer akan memiliki waktu 10 atau 1 bulan mana saja yang lebih lama untuk menyelesaikan sisa langkah KYC dan migrasi. Nah, Pioneer yang menyelesaikan 2 langkah di atas dalam tengah waktu masing-masing akan mengamankan dan menjaga keseimbangan pi yang mereka tambang. Pioneer yang melewatkan salah satu tenggat waktu masa tenggang hanya akan menyimpan pi yang mereka tambang selama dalam 6 bulan terakhir sebelum pi mereka dimigrasikan untuk pertama kalinya. Jendela bergulir 6 bulan di mana pi mereka sebelumnya ditambang dan dapat disimpan mengacu pada 6 bulan terakhir sebelum migrasi pertama mereka ke mainnet. Catatan ya, ini ada catatan bagi Pioneer yang belum pernah mengajukan permohonan KYC. Batas waktu pertama adalah 3 bulan. Ini yang perlu diingat-ingat ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini perlu penegasan ya. Yang perlu kalian harus ingat-ingat adalah sampai 30 September itulah batas kalian mengajukan KYC. Ya, kayak gitu. Nah, batas waktu tenggangnya itu sampai Desember, cuman batas pengajuan KYC-nya itu sampai September ya. Kalau batas migrasi ke mainnet itu 30 Desember guys. Jadi memang target core team itu nanti bisa tercapai open network di tahun 2024 ini. Jadi secara keseluruhan ini yang paling penting yang harus kalian ingat adalah segera lakukan permohonan KYC dari sekarang. Jangan sampai di bulan September kalian belum melakukan KYC atau permohonan KYC. Jadi seperti itu ya, yang poin pentingnya itu kalau batas tenggangnya itu sampai 31 Desember, yaitu untuk proses sampai ke migrasinya. Oke, nah seperti itulah intinya ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ajukan permohonan KYC sekarang ya, paling lambat 3 bulan pertama ya. 3 bulan pertama dari mulai bulan Juli sampai September ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya untuk sesi pembahasan aplikasi penghasil cuan di video berikutnya ya. Ini karena durasinya terlalu panjang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.